Manggarai Barat ini adalah salah satu kabupaten yang mendapat perhatian dari pemerintah pusat yang luar biasa. Tidak banyak kabupaten yang punya kesempatan seperti Manggarai Barat ini. Upaya pemerintah pusat untuk mendorong para wisata Manggarai Barat ini menjadi para wisata premium itu didukung oleh berbagai macam fasilitas pembangunan yang luar biasa dahsyatnya. Nah, ini tantangan bagi pemerintah Manggarai Barat, tapi sekaligus menjadi peluang yang luar biasa. Ketika sebagian besar pembangunan untuk mendorong Kota Labuan Bajo ini untuk mendukung para wisata premium itu, maka pemerintah Manggarai Barat itu harus mampu untuk mengembangkan daerah ini agar tetap memastikan bahwa memang betul Manggarai Barat ini adalah kabupaten yang bisa mendukung para wisata premium itu. Nah, karena itu kalau para wisatanya dengan konsep wisata premium, maka kemudian pengelolaan pemerintahan Manggarai Barat ini juga harus dilakukan secara modern. Tidak bisa pemerintahan Manggarai Barat ini dikelola secara konvensional, apalagi kalau pendekatannya masih sangat kuno. Nah, ini tidak akan match gitu dengan konsep wisata premium. Nah, karena itu saya membayangkan pemerintahan yang akan datang, dia mendapat warisan pembangunan yang luar biasa, gitu ya. Tetapi pada saat yang lain, pemerintah Manggarai Barat ke depan ditantang. Gitu. Apakah dia bisa memaintain ini sehingga konsep wisata premium dengan segala fasilitas yang ada saat ini yang sudah dibangun oleh pemerintah pusat itu bisa berkelanjutan dan memberikan efek bagi bagi perkembangan Manggarai Barat dan bagi kemajuan masyarakat dan daerah Manggarai Barat ini. Gitu. Lalu kemudian bagaimana kelanjutannya? Karena tidak mungkin daerah ini terus berharap bantuan dan dukungan yang seperti ini terus-menerus dari pemerintah pusat. Nah, karena itu kita membutuhkan satu pemimpin Manggarai Barat yang punya visi yang jauh ke depan, yang visioner. Pemimpin yang tidak punya visi tentang bagaimana mendorong Manggarai Barat ini menjadi daerah wisata premium, lalu bagaimana mempersiapkan masyarakatnya menjadi masyarakat yang ramah terhadap para wisata, bagaimana mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan dari para wisata ini dari para petaninya, gitu. Maka masyarakat ini nanti akan jadi penonton saja. Lalu kemudian yang kedua dibutuhkan pemerintahan yang memiliki daya kreativitas yang tinggi. Gitu. Tidak bisa kalau pemerintahnya tidak punya kreativitas. Nah, kalau pemerintahnya atau pemimpinnya tidak punya kreativitas, maka dia tidak akan bisa melakukan apa-apa selain menghabiskan APBD yang ada. Nah, tapi kalau punya gagasan, lalu punya kemampuan atau daya kreativitas yang tinggi, tapi kalau tidak punya komitmen untuk menjalankan, itu sama aja bohong. Tetapi yang ketiga ini harus didukung oleh komitmen. Pemimpin itu harus punya komitmen untuk bisa menjalankan antara gagasan, lalu kemudian daya kreativitas yang tinggi, dan juga komitmen yang kuat untuk mewujudkan dengan segala macam tantangannya. Dan yang keempat, kalau dia sudah punya komitmen, maka yang keempat dia harus punya kemampuan untuk melakukan terobosan, untuk mengeksekusi semuanya. Pemimpinnya tidak berani itu mengambil resiko untuk melakukan terobosan, dia akan berhenti pada gagasan saja, hanya berhenti pada daya kreativitasnya saja, dan itu tidak akan dilaksanakan. Karena itu empat itu harus diwujudkan. Nah, saya melihat ya dari keempat hal itu, saya melihat sosok Edi Weng ini itu dia memiliki kemampuan ini. Dia memiliki kemampuan ini. Nah, karena itu saya kira dengan segala plus minusnya, menurut saya mereka bisa kita harapkan untuk satu tadi mendorong konsep pengelolaan pemerintahan yang modern, lalu kemudian bagaimana mempersiapkan masyarakat agar bisa memenuhi kebutuhan daerah para wisata ini, lalu kemudian mempersiapkan infrastruktur di luar infrastruktur yang sudah disiapkan oleh pemerintahan daerah, dan juga menata kota ini menjadi lebih
baik ke depan. Nah, saya kira kita menaruh harapan besar, gitu. Menaruh harapan besar pada Eddie Weng ini untuk bisa melakukan itu. Kenapa begitu? Karena saya melihat bahwa Eddie ini punya pengalaman yang cukup panjang gitu, dan dia menguasai betul bagaimana pengelolaan anggaran itu sebaiknya dilakukan, bagaimana merancang anggaran itu ke depan, dan dia punya pengalaman bersama pemerintah beberapa periode dari DPR, dan dia terakhir menjadi ketua DPR. Sementara Dr. Weng ini adalah seorang birokrat yang punya pengalaman dan punya prestasi juga gitu. Ya, dia punya beberapa prestasi sebagai kepala dinas kesehatan di Manggarai, dan kita membutuhkan itu. Kita membutuhkan itu, dan Manggarai Barat kalau maju memang harus punya pemimpin yang punya gagasan, yang punya daya kreativitas yang tinggi, dan punya komitmen untuk menjalankan itu, serta punya keberanian gitu. Hanya menjadi orang baik saja lalu tidak berani melakukan apa saja, melakukan apa-apa, itu sama aja bohong. Nah, itu Manggarai Barat membutuhkan itu. Dia tidak bisa bekerja seperti biasa saja, ya. Dia harus berani melakukan atau mengambil langkah out of the box supaya bisa mengimbangi apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat saat ini. Karena kalau tidak, ya Manggarai Barat ini akan begini-begini saja, selalu berharap pada bantuan pemerintah pusat. Saya yakin sekali pemerintah pusat tidak akan begini terus ke depan, karena masih banyak daerah lain yang akan dibantu. Karena itu ke depannya, selanjutnya itu menjadi tanggung jawab pemimpin di Manggarai Barat itu. Nah, karena itu kita mesti mempersiapkan pemimpin yang tepat untuk 5 tahun ke depan ini. Dan saya berharap betul kita di Manggarai Barat ini tidak salah memilih, dan mudah-mudahan Eddie Weng bisa menjawab tantangan itu dan bisa mewujudkan harapan dan ekspektasi masyarakat Manggarai Barat umumnya, dan juga mungkin Indonesia secara umum.